Abdul Qadir, lenyapkan kehebatannya. Kalau bukan karena Syekh Ali, kehebatannya tidak akan aku kembalikan. Dan termasuk dari karomahnya lagi bahwa Syekh Abul Hasan Al-Ma'ruf bil Tontonah Al-Baghdadi berkata pada hari wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Sewaktu aku belajar di pondoknya Syekh Abdul Qadir, aku tidak pernah tidur malam dikarenakan sibuk memperhatikan keperluan Kanjeng Syekh. Pernah pada suatu malam bulan Safar 553 Hijriah, beliau keluar dari rumahnya. Aku pun menghaturkan sebuah kendi kepada beliau, tetapi beliau tidak mau menerimanya dan menuju madrasah yang pintunya terkunci. Lalu beliau menudingnya. Tiba-tiba pintu tersebut membuka sendiri. Syekh Abdul Qadir keluar dan aku membelakanginya dengan berkata dalam hati, sesungguhnya Syekh Abdul Qadir tidak tahu kalau sedang aku ikuti dari belakang. Kemudian pintu madrasah itu menutup sendiri. Kemudian beliau menuju ke pintu kota Baghdad. Demikian juga pintu kota membuka sendiri setelah ditudingnya. Tidak begitu, beliau berjalan sampai di satu tempat yang belum aku kenal. Maka beliau masuk ke suatu tempat yang terdapat sebuah bangunan yang menyerupai pondok. Tiba-tiba di dalamnya ada 6 orang yang sedang duduk. Setelah melihat Syekh Abdul Qadir, mereka berdiri mengucapkan salam penghormatan kepada beliau, dan aku bersembunyi di belakang tiang pondok itu. Kemudian aku mendengar suara rintihan dari tempat tersebut. Sesaat kemudian suara rintihan tadi sudah tidak terdengar lagi. Kemudian masuk orang laki-laki ke tempat di mana terdengar rintihan tadi, dan kemudian keluar lagi dengan membopong seorang laki-laki dari tempat tadi. Ketika itu juga datanglah seorang yang tidak memakai tutup kepala dan berkumis panjang, dan berhenti di depan Syekh Abdul Qadir yang kemudian diperintah untuk ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dicukur rambut dan kumisnya serta disuruh mengenakan tutup kepala dan diberi nama Muhammad. Dan Syekh Abdul Qadir berkata kepada 6 orang tadi, "Sungguh diperintah agar Muhammad ini menjadi gantinya orang yang meninggal tadi." Maka 6 orang tadi menjawab, "Kami dengarkan dan akan kami laksanakan." Setelah itu beliau meninggalkan mereka dan aku pun mengikutinya secara diam-diam. Tidak seberapa lama berjalan, tiba-tiba sudah sampai kembali di pintu kota Baghdad.